Sabar itu ketika dapat tabrakan pertama. Tidak ada satupun permasalahan hidup kita dunia akhirat yang tidak ada solusi. Apapun masalah kita, ya pasti Allah berikan jalan keluar. Tapi syaratnya dua. Semua kamera jenis apapun. Mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asy-Syabab Caringin Bogor. Harapannya, setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk, dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asy-Syabab. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ibu yang dimuliakan Allah, Majelis Ta'lim Humaira, namanya keren banget ya. Humaira ya, dia dikata ahmar, merah. Makanya di sini kayaknya pipinya merah semua. Oh, pakai apa? Pakai merah. Pakai merah. Ya, jadi kalau Aisyah merahnya dengan tersendirinya, karena saat di zaman Aisyah tidak ada Wardah. Ya, tidak ada skincare ya. Ibu yang dimuliakan Allah, tema yang dikasih sungguh bagus, sungguh indah. Semoga kita bisa jadi hamba Allah yang bersabar. Ya, sabar dan syukur. Selalu kita dengar kata-kata ini. Dan Al-Quran, nggak apa-apa, mudah. Biarkan dia main, dia mau lari-lari boleh. Jangan sampai hilang aja tapi. Nah, ya. Islam ini Ibu hanya bisa diambil pelajarannya oleh dua manusia. Ya, dua manusia yang punya dua karakter, dua sifat. Kalau nggak punya dua sifat ini, demi Allah, agama hanya numpang lewat. Agama cuma jiping, orang bilang ngaji kuping tapi nggak masuk ke hati dia. Yang pertama adalah orang yang punya hati sabar dan orang yang punya hati syukur. Jadi kalau orang nggak punya dua hati ini nih dalam diri kita, dia gak akan bisa mengambil pelajaran dalam agama. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur." Allah Azza wa Jalla bilang, sesungguhnya ayat Allah ini nih, agama ini hanya bisa diambil orang yang bersyukur dan bersabar. Bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas musibah. Pertanyaan saya, mana yang lebih tinggi derajatnya, orang yang bersabar apa orang yang bersyukur? Mana yang lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah? Orang yang bersabar apa yang bersyukur? Bersabar. Siapa yang bisa jawab? Dapat hadiah umroh dari Budini. Dari Bersabar. Ya, yang tinggi derajatnya para ulama mayoritas mengatakan bersyukur. Jadi kalau bersabar, yang namanya hilang, mau nggak mau, terpaksa hati, ya udah sabar. Mohon maaf lahir batin. Tapi kalau bersyukur, mayoritas orang itu kufur nikmat. Wa qalilum min ibadiy syakur, kata Allah Azza wa Jalla, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, sedikit, minoritas. Tapi kalau sabar masih lebih banyak jumlahnya daripada orang bersyukur. Nanti next kalau saya ke Bandung lagi kita bahas tentang syukur. Sekarang kita bahas tentang sabar. Apa itu artinya sabar? Sabar secara bahasa artinya al-habsu, menahan. Secara bahasa sabar itu artinya menahan. Apa maksudnya syariat nyuruh kita sabar? Sabar secara syariat artinya habsun nafsi ala ma yakrah. Habsun nafsi ala ma yakrah, menahan diri kita dari yang jiwa kita tidak sukai. Menahan diri dari jiwa yang kita benci. Saya mau nanya, ada nggak di sini yang handphonenya mau hilang? Ya. Ada nggak di sini mau orang tuanya meninggal dunia? Ya, ketika kejadian hilang, kita menahan diri dari yang dibenci Allah. Apa yang dibenci Allah? Apa aja yang dibenci Allah ketika kita musibah? Teriak-teriak. Kalau orang Arab dulu
mereka merobek baju. Kalau di Indonesia nggak ada ya. Kalau kehilangan ayah gitu robek. Itu jadi menahan diri dari yang tidak disukai, yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam mulut kita, wah Allah nggak adil. Ada manusia seperti itu nggak sabar. Dan ingat, sabar itu harus kita laksanakan ketika mendapatkan informasi awal terhadap musibah kita masing-masing. Ya, detik-detik pertama respon diri kita ketika mendengar musibah apa? Itulah kita bisa dikategorikan orang sabar atau tidak. Kata Rasulullah SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika dapat tabrakan pertama. Nabrak, bisa nggak mulutnya langsung inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sabar ketika kena goncangan pertama informasi buruk, langsung ya Allah, ini takdirmu ya Allah. Apa yang kau takdirkan saya terima, saya ridho. Karena rukun iman adalah al-iman biqadar syarrihi wa khairihi, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang buruk ini maksudnya yang kita nggak suka. Tolong ibu buka sekarang surat Al-Baqarah ayat 45. Ya, bagaimana subhanallah tidak ada satupun permasalahan hidup kita dunia akhirat yang tidak ada solusinya, tidak ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya kalau kita menggunakan dua jurus ini. Menggunakan dua jurus ini. Siapa yang mau baca satu huruf yang kita baca, cahaya kubur kita nanti. Quran itu cahaya kubur kita. Siapa yang mau baca? Mic-nya ada satu atau dua? Ada dua tuh. Nah, MC, saya minta MC yang baca. MC-nya tadi udah keren nih. Perbaiki niat. Bacaannya bagus kan nih MC ini. Nah, ya bukan ngetes, nauzubillah. Jadi ngetes. Ini kita bukan pelajaran tahsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Masya Allah, udah. Ya, kajian kita tuntas, selesai. Benar, kita udah dapat dua solusi dari Allah, jalan keluar dari Allah. Apapun masalah kita, ya pasti Allah berikan jalan keluar. Tapi syaratnya dua, kita bisa sabar dan langsung sholat. Nabi kita Muhammad SAW, apapun masalah beliau, kalau beliau lagi sedih, beliau lagi galau, gelisah, karena beliau manusia, ya manusia, tapi beliau diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau pernah kehilangan anak-anaknya di masa hidup beliau. 6 anaknya meninggal di saat beliau masih hidup, dan hanya 1 yang hidup setelah beliau wafat. Siapa namanya? Yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW. Fatimah. Kok pada diam semua? Kenapa ibu? Ada bengong semua. Tawadu ya, tahu warna duit. Tawadu, tahu warna duit. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW. Jadi tidak ada musibah manusia bu yang lebih dari musibahnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau kalau lagi kena musibah, kena hal yang menyedihkan, beliau sholat. Karena Rasulullah SAW idza hamma aw hazabahu syai'un fazi'a ila shalah. Nabi SAW kalau kena perkara yang nyedihin dia, bikin dia sedih, udah cepet-cepet larinya sholat. Ini menunjukkan kepada kita ketika kita bolehnya sholat, ya ketika kita dengar musibah boleh, ya sholat sunnah mutlak. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi kehilangan pamannya yang membackup dakwah beliau, yang pamannya ini rela memberikan nyawanya kalau sampai keponakannya diapa-apain meninggal. Terus ada seorang wanita yang di saat seluruh manusia mengingkari beliau, satu wanita ini mempercayai beliau. Siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid. Seluruh manusia boykot embargo ekonominya, dia mengeluarkan seluruh hartanya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya istri, saya ingatkan, satu-satunya istri yang beliau tidak berpoligami semasa hidupnya, Khadijah binti Khuwailid. Sampai-sampai Aisyah cemburu. Kan Aisyah bilang, saya bingung sama Rasulullah. Rasulullah punya Hafsah, punya Juwairiyah,
punya Maimunah, punya Ummu Salamah. Tapi yang selalu Rasul sebut itu Khadijah, padahal beliau ada dikubur, sudah meninggal dunia. Jadi saya lebih cemburu sama Khadijah daripada sama yang masih hidup. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, kuntu aghar, saya paling cemburu sama Khadijah. Aisyah ya sama seperti ibu-ibu, nanya dong sama suaminya. Ibu manggil suami apa? Mang, ya, ya, yang bebek. Jangan bebek aja ya, bebek. Yang kata Rasul, Aisyah manggil Rasulullah SAW, yang kenapa sih yang sudah berkalung dengan kafan, berkalung dengan tanah, engkau sebut-sebut namanya? Ini yang masih hidup engkau nggak, jarang nyebut nih. Ya. Ada Sofia bintu Huyai, istri Rasulullah, banyak yang masih hidup. Kenapa yang disebutnya yang sudah meninggal, yang ada di alam barzakh? Kenapa? Apa kata Rasulullah SAW? Inni ruziqtu hubbaha. Inni ruziqtu hubbaha. Saya dianugerahi Allah cinta sama dia. Jadi cinta sama Khadijah itu udah menghujam di hati saya. Gak ada satupun yang bisa cabut rasa cinta itu, karena emang dari Allah Azza wa Jalla. Ya, ibu yang dimuliakan, tapi kehilangan wanita yang paling Rasulullah cintai begitu saya membackup dakwah Nabi SAW, pergi dari alam dunia ini. Nabi menangis sama kayak kita. Nabi menangis ya ibu. Ini menunjukkan kepada kita orang yang nangis ketika musibah bukan berarti dia tidak sabar. Kamu sabar, jangan ini tisu, hapus air mata kamu nggak sabar, salah. Ingat, air mata itu bukan tanda kita tidak sabar. Karena Rasulullah SAW nangis. Apa dalilnya? Ketika Rasulullah SAW kehilangan Ibrahim umur 7 bulan. Kaget sahabat Nabi, Rasul kok nangis. Berarti Rasul nggak sabar. Saya tanya, Rasul nggak sabar loh gitu. Ada di sini yang berani bilang Rasul nggak sabar? Bukan wala, Allah, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Meragukan kehebatan Nabi SAW. Ini menunjukkan fitrah, nangis ketika musibah, fitrah manusia. Alami, nggak bisa dibendung, nggak bisa dihapus, nggak bisa ditiadakan. Apa kata? Tapi lihat dahsyatnya Nabi kita SAW ketika kehilangan Ibrahim. Nabi nangis. Wahai Ibrahim, kami sedih kehilangan kamu. Sedih, menangis. Kami sedih kehilangan kamu. Tapi kata Rasulullah, saya tidak akan mengeluarkan kata kecuali yang diridhoi oleh Allah. Mata boleh nangis, tapi mulutnya tidak melaknat takdir, tidak memaki-maki ketentuan Allah Azza wa Jalla. Sudah ditentukan ajal anak saya, lanjutkan kehidupan, beramal soleh, biar ngumpul sama keluarga kita yang kita cintai di surga, di jannah alaihissalam. Dan setiap kita ibu pasti kena musibah, tidak mungkin tidak kena musibah. Ingat ya, jadi betapa gagalnya kita dalam keimanan kalau ketika kena musibah nggak sabar, karena udah pasti kena. Contoh, kita pasti kehilangan orang tua kita, pasti. Dia nggak mungkin selamanya hidup di dunia. Setua apapun dia mau 100 tahun juga pasti ditemuin malaikat Israel. Ya, ini kita kehilangan. Apapun kita nggak tahu, Allah a'lam bishawab. Ya, ibu bisa buka di Quran surat Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kita semua pasti kena musibah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum. Di sini Allah Azza wa Jalla ikat dengan 2 kalimat taukid, huruf taukid, penekanan. Kalau udah ibu dengar di Quran ada lam depannya, nun belakangnya, itu sudah menyatakan pasti, nggak mungkin enggak. Semua ayat Allah ya di Quran, ibu buka dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada kata-kata la depannya sama nun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, pasti akan menguji kalian. Kalian pasti kena ujian. Kami akan berikan musibah. Dengan apa? Kelaparan. Kelaparan ini kiasannya ekonomi, pasang surut, naik turun. Usaha nggak selamanya lancar, ada bangkrutnya. Lapar, naksim dan amwal, kekurangan harta. Anfus, kehilangan orang yang kita cintai pasti. Gak mungkin. Ya. Kita ngomong begini udah pada nangis duluan kan?
Ibu nangisnya kenapa? Bukan diinjak kakinya sama temennya. Bila ya. Wala nablu pasti kena musibah. Allahu Akbar. Saya 2018 kehilangan ayah saya. Orang yang nyekolahin saya, masukin saya pesantren. Kebaikannya nggak bisa saya balas dengan berapapun uang. 2018 masuk ICU di Rumah Sakit Harapan Kita. Tahu nggak? Rumah Sakit Harapan Kita tuh, rumah sakit khusus jantung di Jakarta. Pakai ventilator, dibolongin nih. Pakai alat dibor. Itu namanya dibor. Dibor. Oh, dibor ya. Ya. Menangis. Orang yang kita cintai, kita sayangi. Insyaallah goyang, dunia goyang. Tapi Rasulullah SAW semua musibah udah melebihi dari kita. Makanya kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya man asabahu musibah wal yatadzakkar bi musibati Rasul. Orang kalau udah kena musibah ingat musibah yang menimpa Rasulullah. Engkau kehilangan anak satu, Nabi Muhammad 6. Engkau kehilangan anak 2, Nabi Muhammad 6. Engkau lahir baik, Allah panggil Rasulullah SAW 6. Bayangin, ya Rasulullah cinta sama Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab, semua wafat di mata Rasulullah. Yang bayangin, yang nguburin Nabi Muhammad. Nabi nggak punya ayah ibu dalam keadaan ayahnya wafat ketika di perut ibunya. Umur 2 tahun, ada yang meriwayatkan umur 6 tahun ibunya wafat. Aminah bintu Wahab, ya di kota namanya Abwa. Ya, kemudian anak beliau dari 6 wafat. Radhiyallahu ta'ala anhunna, anak putri Rasulullah SAW. Jadi ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang perlu kita sadari. Kalau kajian kita udah ngerti ini surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum, kita pasti kena musibah. Nggak mungkin enggak. Nggak mungkin terhindar. Kapan waktunya Allah Azza wa Jalla yang tentu. Makanya respon pertama kita ketika musibah, kalau bisa innalillah, luar biasa. Ini respon terbaik yang Allah inginkan dari kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ini bukan hadis lagi ya, Rasulullah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketika kena musibah langsung ngomong inna lillah. Ya udah, bapak saya punya Allah. Bapak saya cuma dititipin hidup di dunia sementara. Kalau Allah mau ambil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu saya milik Allah. Kalau Allah mau ambil, ya dia milik Allah, bukan milik saya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Dilanjutkan ayat ini, kalau kita mampu ketika musibah ini kita dapat, kita bisa innalillah, kalimat istirja. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dia pasti dapat salawat dari Allah. Bayangkan. Jadi salawat Allah itu bukan hanya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Ada salawat khusus juga Allah berikan buat orang yang sabar ketika kena musibah. Kemudian dia dapat rahmat Allah, dia dapat hidayah. Hidayah. Yang kita takut kalau kita nggak sabar kena musibah, kita akhirnya sesat. Betapa banyak ibu orang yang kena musibah, langsung dia melepaskan syariat. Betul apa betul? Ada orang kehilangan suaminya, dia lepas jilbab. Siapa? Orang. Ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini yang kita takutkan. Kenapa? Dia nggak sabar ketika kita musibah. Pasti ke orang yang sabar atas musibah, janjinya Allah apa? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Pasti dia dikasih hidayah, dikasih petunjuk. Ada orang naudzubillah min dzalik kena musibah murtad. Kena musibah murtad, keluar dari Islam. Ada. Ya, saya punya sahabat teman satu program TV sama saya di Antv, diceraikan suaminya lewat WA. Diceraikan suaminya WA. Suaminya ini qari Quran, hafiz Quran. Insyaallah, qari hafiz Quran. Diceraikan lewat WA. Sekarang murtad perempuan ini, nikah dengan laki-laki kafir. Jadi saya menangis ketika dengar ayat ini. Saya menangis dengan ayat ini. Kalau orang kita bisa sabar ini berat. Ya jangan bilang sabar ini enteng. Wah, saya bisa sabar. Saya mampu sabar lah. Orang sabar subur. Orang sabar subur. Maksudnya punya anak banyak gitu ya. Punya anak banyak gitu. Jadi sabar itu susah, sulit.
Mesti dilatih. Dan ingat, kesabaran itu mesti dilatih, bukan perasaan yang bim salah bim instan Allah kasih ke semua orang. Sabar ini perlu latihan, perlu kayak begini nih, ilmu Quran, hadis, kisah-kisah orang yang sabar kita bahas. Ya, kata Rasulullah SAW, man yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha sabar, nanti Allah jadiin dia orang sabar. Ini menunjukkan kepada kita hadis ini, sabar itu proses. Gak bisa bim salah bim, instan, dimiliki langsung oleh diri kita. Kita mesti belajar Quran, hadis, agama, membentengi iman kita, Islam kita, majelis ta'lim Humaironi the best. Insyaallah Budi. Sebagai ketuanya, sebagai ketuanya. Oh, MC-nya belum kenalan nih. Iya. Ya, saya kan harus menyapa orang-orang yang berbuat kebaikan sama saya. Saya bisa datang ke Bandung, undangan di sini saya dikasih minum, dikasih makan, saya harus ucapkan jazakillah khair. Kita nggak boleh melupakan kebaikan orang kepada kita sedikit pun. Kata Rasulullah, man la yashkurin nas la yashkurullah. Ini banyak sekali. Tidak dianggap bersyukur sama Allah kalau kita tidak bersyukur atas kebaikan manusia ke kita. Bersyukur sama guru-guru kita, bersyukur sama orang tua kita sudah memberikan kebaikan. Siapapun. Ya, kalau kita nggak bisa balas, misalkan dia ngasih kita makan harganya 1 juta, kita nggak bisa balas juga kasih makan 1 juta karena kita keterbatasan duit. Minimal doain dia sampai kita ngerasa udah balas kebaikan dia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.